Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namanya. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam program Word from Heaven. Terima kasih untuk segala kesempatan boleh berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar tentang mengalami rasa tenang bersama dengan Allah. Sejak pandemi COVID-19, dunia ini tidak tenang. Banyak kekhawatiran, banyak gundah gulana oleh karena wabah COVID-19. Tidak ada kepastian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, di manakah kita bisa mendapat rasa tenang itu? Rasa tenang itu hanya kita bisa dapat di dalam Allah. Kita melihat banyak ekonomi dunia hancur, resesi, ketidakpastian ekonomi, banyak orang di PHK, tidak sedikit kehilangan pengharapan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama dari seorang tokoh bernama Daud. Dalam Mazmur 62 dia berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku." Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu diingat, pasal ini ditulis oleh Daud. Ini konteksnya dia sedang berada dalam pelarian oleh karena anaknya sendiri Absalom mengejar, bahkan ingin membunuhnya karena kekuasaan. Di sini kita melihat bagaimana begitu rupa Daud ketakutan dan gelisah. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan dan ketenangannya. Ada dua poin yang dapat kita pelajari dalam keseluruhan pasal 62 ini. Yang pertama, kita melihat providensia Allah. Providensia Allah ini berbicara tentang bagaimana Allah menolong dan melindungi umatnya. Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara begitu rupa Daud dalam semua permasalahan yang dia hadapi. Kita melihat bahwa waktu-waktu dia diburu, dikejar oleh anaknya sendiri, darah dagingnya, kita melihat bagaimana dia bersandar kepada Allah. Rasa tenang itu hanya muncul dan ada di dalam Allah. Kita melihat di masa-masa sulit, di masa-masa genting, dia tidak sekalipun merasa takut karena dia percaya bahwa rasa tenang di dalam Allah adalah pilihan yang tepat. Yang kedua, kita melihat bagaimana Daud tidak hilang pengharapan. Kita melihat bagaimana dia tetap berpengharapan kepada Allah. Di masa sulit, siapakah di antara kita yang di masa sulit seperti Daud dikejar bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri Absalom, tetapi dia tetap tenang dan tidak kehilangan pengharapan? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah kita boleh belajar dari Daud? Apakah hal penting dan poin penting yang kita pelajari dari Daud bagi orang percaya saat ini? Tidak ada tempat yang tenang di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada tempat yang pasti di dunia ini kecuali di dalam Allah. Kita yang percaya sebagai umat pilihan di dalam Kristus Yesus, marilah kita saat ini, jikalau Bapak Ibu saudara-saudari mengalami gundah gulana kekhawatiran oleh situasi yang ada, percayalah bahwa hanya di dalam Allah ada rasa tenang. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika Daud mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya, dia hanya percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Anda mendambakan rasa tenang, mencari rasa tenang, Anda tidak mendapat rasa tenang itu. Apakah kekayaan bisa menenangkan Anda? Tidak. Apakah dengan tempat menjauhkan diri di tempat sepi Anda tenang? Tidak juga. Apakah Anda dengan segala fasilitas yang ada itu menenangkan Bapak Ibu? Tidak juga. Sekali lagi, ketenangan itu hanya bisa didapat di dalam Allah. Jika membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Daud. Di tengah-tengah masa sulitnya, di tengah-tengah dia diburu oleh anaknya sendiri Absalom,
tetapi Dia tetap menjadikan Allah sebagai tempat ketenangannya yang benar. Bapa di surga, ajar setiap kami untuk menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan kami, bukan tempat yang lain. Karena sekali lagi dunia ini tidak pernah memberi rasa tenang kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.